I don't want to be involved in domestic Indian politics. I want to admit one thing, that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. Kunjungan Narendra Modi ke Indonesia kali ini bukan sekedar seremoni diplomatik biasa. Dari Istana Merdeka hingga megahnya Candi Prambanan, Prabowo dan Modi seperti sedang mengirim satu pesan besar. Indonesia dan India sedang membangun poros baru di Indo-Pasifik. Di balik senyum, tari Ramasinta, dan simbol sejarah ribuan tahun, tersimpan kesepakatan strategis yang jauh lebih panas. Sebanyak 16 nota kesepahaman ditekan, termasuk pengadaan rudal BrahMos senilai sekitar $630 juta Amerika Serikat, atau hampir 11 triliun rupiah. Rudal supersonik Mach 3 ini bisa menjangkau ratusan kilometer dan menjadi tameng baru pertahanan maritim Indonesia. Belum berhenti di sana, kerjasama Astra Mk1 juga membuka jalan bagi penguatan Sukhoi TNI AU dan rudal udara ke udara jarak jauh. Lalu muncul gagasan Sabang dan Andaman sebagai koridor strategis masa depan. Pertanyaannya, apakah ini hanya kunjungan kenegaraan biasa atau awal lahirnya aliansi baru Indonesia-India yang mampu mengubah peta kekuatan Asia? Sebab ketika budaya, rudal, energi, teknologi, dan jalur laut bertemu dalam satu meja, dunia biasanya sedang menyaksikan awal perubahan besar. Kunjungan Prabowo dan Narendra Modi ke Prambanan memang membawa pesan historis yang kuat. Namun makna terbesarnya justru terlihat dari paket kesepakatan yang ditandatangani setelah itu. Hubungan Indonesia dan India tidak lagi hanya bergerak di ranah simbol budaya, tetapi mulai masuk ke agenda strategis yang jauh lebih konkret. Dari 16 nota kesepahaman yang disepakati, sektor pertahanan dan teknologi menjadi sorotan utama, terutama pengadaan BrahMos, kerjasama rudal udara ke udara Astra Mk1, serta kolaborasi energi dan teknologi nuklir yang memperluas bobot kemitraan kedua negara. Perhatian paling besar tertuju pada kontrak sistem rudal jelajah supersonik BrahMos antara Kementerian Pertahanan RI dan BrahMos Aerospace. Nilainya diperkirakan sekitar $630 juta Amerika Serikat atau kurang lebih 11 triliun rupiah. Tetapi paket ini bukan sekedar pembelian rudal. Di dalamnya terdapat infrastruktur pendukung, pelatihan personel, pemeliharaan, dan dukungan teknis jangka panjang agar sistem tersebut benar-benar bisa digunakan secara optimal dalam kebutuhan pertahanan Indonesia. BrahMos sendiri bukan senjata biasa. Rudal hasil kolaborasi India dan Rusia ini dikenal sebagai salah satu rudal jelajah supersonik paling disegani. Kecepatannya mencapai sekitar Mach 3, hampir 3 kali kecepatan suara, dengan jangkauan 290 hingga 500 km bergantung pada varian. Kemampuan terbang rendah mengikuti kontur permukaan membuatnya lebih sulit dilacak radar lawan. Karena itu, BrahMos dipandang sebagai alat penangkal penting untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia, terutama di tengah kawasan Indo-Pasifik yang makin kompetitif. Di sisi pertahanan udara, Indonesia dan India juga membuka kerjasama antara Bharat Dynamics Limited dan Republic Corps terkait rudal udara ke udara Astra Mk1. Sejumlah laporan menyebut Indonesia berencana membeli lebih dari 150 unit Astra Mk1 untuk memperkuat armada Sukhoi TNI Angkatan Udara. Rudal ini dirancang untuk pertempuran beyond visual range, sehingga pilot dapat menyerang target dari jarak jauh sebelum sasaran terlihat langsung oleh mata dan sebelum lawan sempat mendekat di ruang tempur udara. Astra Mk1 memberi Indonesia lompatan penting dalam kemampuan tempur udara jarak jauh. Rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 100 km, memakai radar aktif pada fase akhir penerbangan, dan dilengkapi Electronic Counter-Measures atau ICCM agar tetap bekerja saat menghadapi gangguan peperangan elektronik. Kemampuan manuvernya juga mencapai 40G, sehingga Astra dapat mengejar pesawat lawan yang bergerak ekstrim di udara. Keuntungan lain datang dari pengalaman India mengoperasikan Astra pada armada Su-30 MKI, karena Indonesia juga memakai platform Sukhoi. Pengalaman itu dinilai bisa mempercepat proses integrasi, sekaligus menekan resiko teknis. Jika penggunaan Astra Mk1 berjalan baik, bukan tidak mungkin kerjasama berlanjut ke Astra Mk2 memiliki jangkauan lebih jauh. Namun kemitraan Indonesia dan India tidak hanya berhenti pada rudal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedua negara juga sepakat memperkuat ketahanan energi melalui pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, dan peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir untuk tujuan damai. Fokusnya diarahkan pada riset, pengembangan sumber daya manusia, dan energi alternatif, bukan pengembangan senjata nuklir.
Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2026 menjadi momen penting dalam hubungan kedua negara. Pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta tidak hanya melahirkan kesepakatan strategis, tetapi juga memberi sinyal bahwa Jakarta dan New Delhi ingin membawa hubungan ini ke level yang lebih tinggi. Rangkaian kunjungan ini juga tidak berhenti di meja diplomasi. Setelah agenda resmi di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengajak Narendra Modi ke Yogyakarta untuk mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban Nusantara. Pilihan ini jelas syarat makna. Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus simbol kuat hubungan sejarah dan kebudayaan yang telah menyambungkan Nusantara dan India selama lebih dari 1000 tahun. Dari titik ini, diplomasi pertahanan, energi, dan budaya terlihat bergerak dalam satu panggung yang sama. Dengan pesan bahwa kedekatan masa lalu kini sedang diterjemahkan menjadi kerjasama strategis masa depan jangka panjang. Kunjungan ke Prambanan ini juga menyajikan adegan yang tidak biasa dalam diplomasi Indonesia-India. Sebelum menginjakkan kaki di kawasan Candi, Prabowo dan Modi lebih dulu menyaksikan kompleks Prambanan dari udara dengan helikopter Super Puma. Dari atas, deretan candi yang berdiri di antara pegunungan dan hamparan hijau terlihat seperti pengingat visual bahwa hubungan kedua negara tidak hanya dibangun untuk masa depan, tetapi juga ditopang oleh warisan sejarah yang telah lama hidup di antara keduanya, melintasi agama, budaya, jalur perdagangan, dan ingatan peradaban. Setelah tiba di area candi, penyambutan berlangsung dengan nuansa budaya yang kuat. Kedua pemimpin disuguhi tari Ramasinta, kisah epik dari India yang selama berabad-abad telah menyatu dalam tradisi Nusantara. Setelah pertunjukan itu, Prabowo dan Modi meninjau kawasan Candi Prambanan sambil membahas pelestarian situs bersejarah tersebut. Duta Besar India menjelaskan bahwa salah satu agenda penting kunjungan Modi adalah menindaklanjuti dukungan India terhadap program pemugaran dan konservasi Candi Prambanan. Di titik ini, kerjasama budaya terlihat bukan sekedar pelengkap diplomasi. India tampak ingin mempererat hubungan politik dengan Indonesia, sekaligus ikut merawat peninggalan yang menjadi simbol kedekatan peradaban dua bangsa. Keakraban itu juga terasa dari pernyataan kedua pemimpin. Prabowo secara terbuka menyampaikan kekagumannya kepada Narendra Modi, terutama atas kepemimpinan yang dinilainya mampu membawa hubungan Indonesia dan India ke tingkat kemitraan strategis yang lebih tinggi. Ia bahkan sempat berseloroh tidak ingin mencampuri politik domestik India, tapi mengaku dirinya sebagai salah satu pengagum Modi. Mendengar itu, Modi merespon dan merangkapkan tangan dan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Modi sendiri kemudian menyebut sambutan hangat di Indonesia sebagai kenangan yang sangat berharga. Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia atas keramahan selama kunjungan kenegaraan tersebut, yang menurutnya memperlihatkan kedekatan emosional kedua bangsa dalam momen diplomasi yang hangat dan penuh makna simbolis bersama. Dari kunjungan Narendra Modi ke Indonesia, pesan yang muncul tidak berhenti pada pembelian rudal atau seremoni penandatanganan dokumen. Yang sedang dibangun Jakarta dan New Delhi jauh lebih luas, sebuah arsitektur kemitraan strategis yang menyentuh banyak ruang penting sekaligus. Total 16 nota kesepahaman menjadi penanda bahwa hubungan ini diarahkan melampaui simbol diplomatik. Cakupannya bergerak dari pertahanan, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, pertanian, telekomunikasi, penelitian, eksplorasi antariksa, pengembangan industri, mineral kritis, sampai inovasi teknologi. Dengan jangkauan seperti itu, Indonesia dan India tidak lagi hanya bekerja sama pada satu sektor, tetapi mulai merangkai fondasi jangka panjang yang saling mengisi, sekaligus membuka ruang koordinasi baru di tengah perubahan geopolitik kawasan. Di antara berbagai agenda tersebut, ide Prabowo tentang Sabang dan Kepulauan Andaman menjadi salah satu yang paling strategis. Keduanya berada di gerbang Selat Malaka, jalur pelayaran super padat yang menjadi nadi perdagangan dunia. Jika konektivitas kawasan ini diperkuat, Sabang dan Andaman bisa berkembang menjadi simpul baru untuk logistik, perdagangan, keamanan maritim, serta kerjasama ekonomi di Samudra Hindia. Dampaknya bukan hanya memperdalam hubungan Indonesia-India, tetapi juga mengangkat posisi Indonesia dalam peta perdagangan dan keamanan global, terutama ketika jalur laut makin menentukan kekuatan ekonomi sebuah negara. Seluruh kesepakatan itu juga memperlihatkan arah yang lebih panjang. Di sektor pertahanan, Indonesia mendapat ruang untuk modernisasi alutsista dan pengembangan teknologi militer. Di ranah ekonomi, kerjasama mineral kritis, baja, dan industri dapat memperkuat rantai pasok regional.
Sementara pada teknologi dan riset, peluangnya terbuka untuk mendorong inovasi energi, antariksa, kesehatan, dan sektor masa depan lain. Ini membuat hubungan kedua negara terasa lebih seimbang karena menyentuh kebutuhan keamanan sekaligus kebutuhan pembangunan. Pada akhirnya, nilai terbesar dari kunjungan ini tidak diukur dari berapa banyak dokumen yang ditandatangani, tetapi dari kemampuan kedua negara mengubahnya menjadi program nyata. Namun arahnya sudah terlihat. Indonesia dan India sedang melakukan lompatan besar dalam hubungan bilateral. Di tengah kompetisi Indo-Pasifik yang semakin keras, kemitraan ini berpotensi menjadi poros penyeimbang baru yang mempengaruhi pertahanan, ekonomi, dan teknologi kedua negara selama bertahun-tahun ke depan. Sekaligus memperkuat ruang manuver Asia di tengah tekanan geopolitik global dalam lanskap yang makin tidak pasti.